Ya, selamat sore saudara-saudara yang ada pada saat ini. Sore hari ini kita akan membahas tentang topik konsep dasar akuntansi. Ya, mata kuliah ini sebagai mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah akuntansi lainnya yang kita harus programkan pada semester 1 di program studi pendidikan ekonomi. Adapun tujuan yang diharapkan kita dapat di dalam proses pembelajaran ini, yang pertama kita dapat menjelaskan kegunaan informasi akuntansi, yang kedua menyebutkan pengertian akuntansi menurut American Accounting Association, yang ketiga menjelaskan hubungan akuntansi dengan bidang-bidang lainnya, yang keempat menjelaskan bidang-bidang akuntansi, dan yang terakhir adalah menjelaskan hubungan antara tata buku dengan akuntansi. Ya, kegunaan informasi akuntansi. Informasi akuntansi sangat berguna bagi siapa saja, termasuk bagi seorang ibu rumah tangga. Jika suatu waktu harga menjadi naik, maka seorang ibu rumah tangga akan mengatakan pada suaminya bahwa harga barang di pasar itu naik. Oleh karena itu, seorang ibu rumah tangga akan mengatur uangnya atau anggaran yang ada atau gaji yang diperoleh dari suaminya untuk memenuhi semua kebutuhan selama sebulan dengan mengambil beberapa keputusan, antara lain mungkin saja mengurangi porsi dari suatu komponen belanjaan. Jadi katakan saja minum susu yang dilakukan setiap hari bisa dikurang menjadi minum susu hanya 2 kali dalam 1 minggu. Dan dengan demikian, keuangan yang tidak berubah, tidak naik tadi itu menghadapi kondisi harga yang naik dengan keputusan yang diambil mengurangi beberapa porsi belanjaan, maka tidak akan menjadi masalah keuangan bagi seorang ibu rumah tangga. Demikian juga bagi seseorang yang membuka kios dan bahkan sampai kepada buka perusahaan-perusahaan besar. Nah, pada akhirnya informasi akuntansi itu berguna bagi setiap orang, baik itu perusahaan maupun yang bukan perusahaan, ya, dalam rangka mengambil keputusan yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi, bahkan aktivitas rumah tangganya sehari-hari. Yang kedua, kita lihat tentang pengertian akuntansi. Menurut American Accounting Association, bahwa akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan. Apa yang diidentifikasi? Yang diidentifikasi itu adalah semua dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sebuah transaksi, yang di dalamnya ada nilai uang dan nilai barang. Kemudian mengukur alat ukur yang lazim dipakai dalam sebuah transaksi adalah uang. Jadi sebuah transaksi itu dapat dikatakan transaksi apabila di dalamnya tercantum jumlah uang. Katakan membeli 5 kilo beras, harganya Rp5.000 per kilo. Rp5.000 per kilo atau Rp25.000 itulah ukuran bagi sebuah transaksi itu. Dan yang ketiga adalah melaporkan. Apa yang dilaporkan? Dilaporkan di sini sebenarnya proses akuntansinya, kita membuat jurnal, kemudian kita posting, kemudian kita buat neraca saldo, kemudian kita melakukan apa yang disebut dengan menyusun neraca lajur atau kertas kerja, dan terakhir kita menyusun laporan keuangan. Dan laporan keuangan inilah menjadi output dari sebuah proses akuntansi, yang pada akhirnya dari laporan keuangan ini dapat dipakai oleh siapa saja yang dapat digunakan untuk menilai apakah perusahaan itu masih layak atau tidak, dengan menilai posisi-posisi keuangan yang ada dalam laporan itu, baik laporan neraca, rugi laba maupun laporan-laporan lainnya, termasuk laporan perubahan modal. Kemudian yang berikut adalah hubungan akuntansi dengan bidang-bidang lainnya. Ya, hampir semua bidang
punya hubungan dengan akuntansi. Kita ambil contoh saja bidang teknik. Ya, bidang teknik. Seseorang sarjana teknik yang merancang sebuah bangunan, dia dapat merancang sebuah bangunan oleh karena dia juga punya pengetahuan tentang akuntansi. Katakan saja berapa kayu yang dibutuhkan untuk sebuah bangunan itu. Lalu harga kayu per kubiknya berapa? Itu hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi. Berapa semen yang dibutuhkan? Lalu per sak semen itu berapa? Saya kira hal-hal itulah yang sehingga demikian pada akhirnya seorang sarjana teknik ya dia akan menentukan unit cost dari sebuah bangunan itu per meter kubiknya jikalau sudah mengkalkulasi semua biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan bangunan itu, dan hal-hal ini adalah yang berhubungan dengan akuntansi. Demikian juga seorang sarjana hukum, dia bisa menjadi penasihat hukum atau bahkan dia bisa menjadi penuntut atau jaksa penuntut, atau dia bisa menjadi hakim apabila berhubungan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan perusahaan apabila dia memiliki dasar ilmu akuntansi. Sebab tanpa ilmu akuntansi itu, maka orang-orang tadi yang bergerak dalam penasihat hukum atau pengacara ataupun jaksa ataupun hakim, mereka tidak mampu untuk memberikan bantuan hukum atau mengajukan tuntutan, bahkan untuk memutuskan sebuah perkara yang berhubungan dengan perusahaan. Oleh karena itu, bidang akuntansi mempunyai hubungan dengan bidang hukum. Dan masih banyak lagi bidang-bidang lainnya yang punya hubungan dengan akuntansi. Kemudian bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi di sini terbagi atas beberapa bidang. Yang pertama, akuntansi keuangan yang punya tugas untuk menyusun laporan keuangan dalam sebuah perusahaan yang selalu berdasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim. Kemudian akuntansi manajemen adalah sebuah akuntansi yang punya hubungan dengan urusan intern perusahaan. Jadi semua hal yang berupa rahasia perusahaan itu ada kelola melalui akuntansi manajemen. Kemudian akuntansi biaya adalah akuntansi yang punya tugas untuk menganalisis, mengumpulkan biaya dalam sebuah perusahaan. Dan dengan demikian akuntansi biaya punya tugas yang spesifik yang berhubungan dengan biaya-biaya produksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Akuntansi pemerintah adalah sebuah akuntansi yang diterapkan dalam bidang-bidang pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun dalam pemerintah daerah, yang tujuannya adalah mengelola keuangan pemerintah. Akuntansi perpajakan adalah sebuah akuntansi yang berhubungan dengan urusan pajak. Dan kadang-kadang akuntansi perpajakan ini sangat spesifik, akan berbeda sekali dengan akuntansi lainnya karena aturan-aturan pajak yang diterapkan itu banyak yang tidak berlaku bagi akuntansi lainnya. Kemudian akuntansi pemeriksaan yang berhubungan dengan dilakukannya pemeriksaan atau audit terhadap sebuah unit usaha atau perusahaan. Dan mereka yang melakukan pemeriksaan ini memiliki tingkat independensi yang tinggi dan tidak dipengaruhi oleh siapapun termasuk pemerintah. Kemudian sistem informasi terbagi atas dua. Yang pertama sistem informasi akuntansi, yang kedua sistem informasi manajemen. Ya, sistem informasi akuntansi berhubungan dengan urusan akuntansi. Jadi katakan saja sistem penjualan kredit, ya, dari penjualan sampai kepada pelunasan kredit itu. Kemudian yang terakhir adalah penganggaran. Ya. Jenis atau bidang akuntansi ini berhubungan dengan penyusunan anggaran, rencana anggaran dari sebuah perusahaan. Ya. Dan ketika menyusun kegiatan selalu diikuti dengan penyusunan anggaran yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang tersebut. Ya. Jadi bidang-bidang akuntansi yang disebutkan tadi dapat digambarkan. Yang pertama, akuntansi, ya. Kemudian berhubungan dengan mikro, makro,
yang berhubungan dengan mikro akuntansi komersial, dan yang berhubungan dengan akuntansi komersial itu akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan, dan yang berhubungan dengan akuntansi komersial itu meliputi akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Kemudian yang berhubungan dengan auditing, ya, terdiri di atas dua. Jadi auditing itu atau audit itu dapat bersifat internal audit dan eksternal audit. Jadi saya kira demikian saja pembahasan yang berhubungan dengan konsep dasar akuntansi pada sore hari ini, dan jikalau ada yang kurang jelas dapat disampaikan melalui email kami supaya nanti kami dapat membalasnya. Moga-mogahan apa yang menjadi pertanyaan atau hal yang membutuhkan klarifikasi, kami akan menyampaikan klarifikasi, dan klarifikasi kami itu moga-mogahan dapat memuaskan bagi saudara-saudara yang memberikan atau menyampaikan pertanyaan ini. Saya kira demikian saja pembahasan kita pada sore hari ini. Terima kasih, selamat sore.